Selamat siang. Hari ini kita akan berdiskusi dengan seniman, tanda kutip seniman ngawur, Mas, kalau saya sebut Lek Gatot pasti banyak diskusi terkait masalah arsitektur yang menurut saya pola pikir Lek Gatot yang berbeda bagi para seniman lainnya terkait penataan ruang, arsitektur bangunan. Dia bisa mengkonsepkan sesuatu yang barang-barang yang tidak kita pikirkan menjadi barang seni. Nah, ini yang perlu kita diskusikan pada siang ini. Semoga diskusi kita lebih bermanfaat bagi kalangan seni yang sifatnya bisa dibilang seni kontemporer atau seni apalah yang namanya. Yang penting kita sedikit berbagi informasi terkait bagaimana mengkonsep satu ruangan dengan menggunakan barang-barang yang menurut kita tidak terpikirkan. Oke, kita diskusi sama Lek Gatot pasti. Sekarang sama Lek Gatot. Menurut saya ini seniman yang luar biasa lah nih. Mendesain suatu ruangan yang menurut saya artistik. Ya, ini salah satunya ini kayak gini. Menggunakan jendela-jendela bekas untuk konsep suatu penataan ruangan. Oke, mungkin kita tanya Lek Gatot nih. Lek, jadi konsepnya tuh kan apakah dalam mendesain tuh melihat barang dulu baru nanti ditempatkan di tempat tertentu, atau melihat tempat tertentu dalam keadaan kosong baru dipikirkan konsepnya? Yang mana? Kalau saya pribadi yang ada di Membawa Art, artinya saya pribadi punya disitu bahwa kumpulkan dulu barang yang sesuai hati kita ketika itu mungkin unik, indah dan segala macam. Karena banyak orang menyangka bahwa indah itu mesti mahal, tidak. Tetapi tinggal kita mencari barang apa yang spesifik menurut kita. Setelah terkumpul, biarkan saja dulu. Dan nanti kita akan ketemu sebuah ruang, di mana sebuah ruang itu yaitu tadi kita punya ilmu yang sudah ditanamkan sejak kecil dari Tuhan, tapi kita jarang terasa pada saat. Siap. Apa itu? Yaitu naluri, nurani, dan intuisi. Ya, nah, intuisi. Ketiganya itu yang harus dipadu. Betul. Kalau kita melihat tempatnya dulu, kita akan kelabakan dengan mencari barang apa yang kita mau. Oh, nah, betul. Artinya kita sudah terpaku. Ini kayaknya udah terpatri gitu ya. Terlalu kaku ya. Ya kaku, nanti wah barangnya tidak ada, maka ruangan itu tidak akan bisa kita fungsikan, aplikasikan dengan apa yang kita mau. Tetapi kalau bagaimana kita punya barang kita simpan, terus kita pasang, barangnya tetap ada. Karena ruangan itu adalah sebuah ruangan yang mati, artinya dia ayo saja. Ayo saja dikasih apa, ayo saja tinggal materi-materi. Nah, itu yang kita kumpulkan duluan daripada kita kelabakan. Kita sudah konsep ruangannya, barang yang kita mau tempel atau tidak ada. Betul. Ya. Sepakat berarti. Jadi selama ini saya pikir kan Lek Gatot ini kan lihat nih banyak ngumpulin barang-barang kayak gini kan nggak terpikirkan bagi kita nih. Tapi setelah dikumpulkan kemudian disimpan, ternyata ada sesuatu dipakai nanti untuk mendesain suatu bangunan. Nah, ini yang konsep seperti ini menurut saya artinya tidak terbuang dengan percuma. Artinya dengan barang apa adanya bisa dikonsepkan sesuai keinginan, bukan dibalik. Artinya kita cari ruangan dulu baru mikirkan konsepnya, terlalu lama. Ya, betul ya, Lek? Ya, itu contohnya ini. Nah, ini saya ketemu jarak kompa minyak tanah. Ini kompa minyak tanah dengan jendela ini, pertemuannya mereka lama. Ya lama, tetapi karena kualitas barang lama maka terjadi jadi digabungkan. Ini menandakan bahwa satu ruangan ini saya pengennya adalah ini ruangan lama, membuat ruangan menjadi terkesan dalam tanda kutip lama ya. Kemudian satu juga kayak ini kan kalau melihat desain Lek ini kan kadang-kadang tidak terpikirkan kayak
kayak apa pintu disanding dengan pompa. Ini ada maksud tertentu atau memang sekedar ini mau menampilkan kesan lama dengan menampilkan barang-barang lama, atau memang ini tujuannya apa nih, menyatukan antara jendela sama pompa itu? Iya. Oke Bang Desvan, jadi sebelum saya jawab secara tidak bisa sih spesifik, cuma kadang seni ataupun daya nalar itu kan terpatri ketika kita ada rasa, karena rasa itu tercermin dengan dalam tanda kutip ilmu itu cahaya. Jadi silakan si pelihat, si penikmat itu mengartikan sendiri, tetapi dengan adanya barang ini kita membatasi pengertian orang yang melihat itu tetap kepada barang-barang lama, bukan ke barang-barang yang baru. Jadi kombinasi-kombinasi itulah. Dan kalau saya pribadi pengennya secara pribadi bahwa ini saya akan melihatkan kepada orang bahwa zaman dulu itu adalah kualitas. Kualitas. Jadi inilah yang akan saya tampilkan dibanding dengan barang-barang yang baru sekarang. Nah itu saja. Tapi orang lain melihatnya bahwa ini antik, ini barang lama. Persepsi ya. Itu persepsi masing-masing. Nah, cuma saya pribadi yang menaruh ini, saya pengennya bahwa barang lama itu akan apik dan akan unik dan akan menjadi cerminan buat kita bahwa kualitas nomor satu. Oke, berarti tujuannya tuh bahwa menunjukkan bahwa tidak semua barang lama itu kurang bagus. Iya. Tapi secara mutunya luar biasa. Secara mutunya luar biasa. Kenapa kita bicara mutu? Nah disitulah ada tersirat yang saya bilangkan intuisi, naluri, terus nurani itu. Oh iya, ternyata barang-barang yang semuanya yang ada sekarang itu kualitas dulu. Kalau barang dulu itu keindahan nomor belakangan di kualitas. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya. Kayak saya ini kan pergi sesuatu tempat, tapi tidak terpikirkan hal-hal kayak pompa yang seharusnya ada di depan mata, tapi kok intuisi saya tuh enggak langsung, oh ini boleh dijadikan materi untuk dekorasi. Tapi kok lihat tuh bisa pergi suatu tempat, tiba-tiba kok ini langsung jadi, oh boleh nih saya beli, atau ini saya tawar nih untuk jadi. Itu gimana menggali itu? Wah, Bang Desvan luar biasa nih. Bang Desvan ada sedikit ini, ya namanya pernah kuliah ya. Intuisi itu mesti semuanya dari ketiga itu, yang sekarang orang jarang gunakan. Itu sesuatu yang luar biasa yang hampir jarang kita pakai, padahal itu tiga itu luar biasa. Intuisi itu, naluri itu terasah kalau kita punya sesuatu yang ada di dalam. Maksudnya gimana? Secara spesifik saya tidak bisa, tapi kita latih, kita lihat dengan mata yang ada, kita latih. Nah itu suatu saat itu dia akan muncul dengan sendirinya. Tetapi kalau kita bicara dalam tanda kutip materialistik, maka yang muncul dia materialistik. Iya betul. Tapi kalau kita mencoba untuk keindahan dan segala macam, suatu saat dalam tanda kutip Anda akan dihadirkan. Itu istilahnya barang itu akan datang sendiri. Dengan sendirinya. Jadi untuk melatih itu adalah konsentrasi kita, walaupun kita tidak terlalu berkonsentrasi, tapi tanamkan nawa itu kita di awal pagi yang tentunya barokah. Jadi insya Allah semuanya itu akan. Nah iya kan macam saya ini kan sering ke luar kota, kadang-kadang ke desa-desa. Hal-hal seperti ini, kemungkinan seperti ini lesung ini, dan ini juga dan itu juga, itu seharusnya ada, tapi tidak terpikirkan di saya. Artinya institusi saya terhadap suatu materi yang bernilai seni itu kurang. Nah, ini yang perlu kita asah ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dieksplor, ya. Cuman hati kita nih belum terbiasa untuk mengeksplor bahwa barangnya ada di sekitar, cuman tidak cepat merespon. Nah, saya salut dengan kayak gini-gini kan tidak terpikirkan bagi saya ini jadi barang seni. Padahal ini banyak, kata istilah kita orang kita ini Melayu ini belonggo kan. Mau di kampung-kampung tetap ada, tapi tidak terpikirkan bagi kami ini sebagai tempat untuk jadi bahan koleksi. Nah, ini saya tertarik kayak gini Mas Iman.
Bang Desman sendiri secara pribadi ya mungkin tidak arti seperti Bang Desman dalam tanda kutip menurut saya pribadi di sepeda semacam pioner. Jadi kenapa itu ada? Kenapa Bang Desman begitu menggigit tentang sepeda? Karena secara tidak langsung Bang Desman pernah punya niat. Bang Desman pernah punya kepedulian. Saya mau pengen sepeda, saya mau punya ini. Dimulai dari itulah niat ya. Muncul. Makanya bagaimanapun padahal rezeki sama. Sama, betul. Tetapi karena ada nawa itu, ada insting, ada nalurinya ke sana. Yang berbeda. Nggak tahu tiba-tiba barang itu sepeda lipat tuh yang pertama di Motor, ya Bang Desman punya. Sama dengan saya. Saya kepeduliannya saya mau coba barang antik walaupun itu kapan mimpi itu terwujud. Siap. Tetapi ya itu tadi yang tidak bisa saya jelaskan secara spesifik. Karena itu ada hijab, maksudnya beberapa yang ada hijab yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi pasanglah niat, saya pengen sepeda yang seperti apa, walaupun itu nanti sudah hanyut di luar kesadaran kita, tetapi itu akan insting naluri akan mengajaknya kembali ke situ. Ya, artinya insting naluri itu harus diasah ya. Iya, harus terasa Diasah. maunya kita seperti apa. Ya. Kalau mau ngikut saya, ya monggo. Berarti insting kita adalah ada enggak ya barang-barang lama ya. Seperti itu. Kalau Bang Desman, ada enggak sepeda yang pernah dipakai? Insya Allah pasti Anda ketemu walaupun hanya sebatas gambar. Siap. Pasti ditemukan. Berarti sesuatu itu niat dulu ya, niat dulu. Mau diapakan itu kan. Terus kesenangan dulu, hobi yang terasa. Ya niat-niat itulah. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang terakhir, kan banyak seni, kan banyak ada yang sifatnya, ya saya sih tidak mau terlalu formal lah menyebutkan seni ini kontemporer segala macam. Nih alirannya kemana nih? Kalau menurut saya ini kan lebih artistik, artistik kan macam-macam tuh ya. Tapi kalau saya lihat nih lebih kecenderung kayak barang-barang lama, kemudian barang-barang bekas itu dieksplor menjadi suatu barang seni. Kalau saya lihat seperti itu, tidak pada desain yang lebih ke modern, lebih cenderung ke barang-barang yang antik. Kemudian itu bukan direnovasi ya, ditampilkan kembali menjadi suatu seni. Nah, aliran Le ini apa sebenarnya? Tok saat terlalu ribet, tapi menurut Le aja. Kan banyak tuh istilah-istilah aliran seni ini, tapi ya itulah kita abaikan lah, kita tidak paham tuh kan. Menurut Le ini saya lebih condong kemana nih? Kalau Bahasa saya, kampungnya. Alirannya seni itu gimana ya? Kontemporer juga dan segala macam. Artinya saya menuruti hati apa yang bisa saya hadirkan dengan apa yang bisa saya dengan ada kemampuan saya itu saya hadirkan. Jadi secara spesifik adalah saya kadang-kala Bang Desman itu namanya seniman ngawur. Ya, jadi saya juga susah, pokoknya ngawur-ngawur aja yang tapi ada niat saya mudah-mudahan bisa menghibur. Iya. Tapi secara spesifik ya ngawur-ngawur aja yang penting barang itu. Yang itu yang menarik menurut saya gini, tidak semua orang tuh bisa. Padahal kalau pikir-pikir nih barang ini banyak di mana-mana nih, tapi tidak terpikirkan. Nah, ini yang saya salut ngelek nih. Seperti ini nih, banyak di kampung. Depan mata berada, tapi tidak terpikirkan oleh kami untuk menjadi suatu barang seni ya, itu kan. Nah, itu yang kita kurang. Saya suka bahasa Bang Desman. Yang terakhir ini banyak gini. Kadang orang termindset bahwa bekerja keras itu akan mendapat hasil yang mantap. Enggak. Maksud saya sebenarnya tidak usah perlu kerja keras. Tapi bekerjalah dengan tepat. Nyan. Betul. Ya, itu maksud saya. Kalau kita tepat, artinya mengintip karya orang wajib, melihat karya orang wajib, memuji karya orang wajib, tetapi harus kita menjadi diri sendiri dan tepat. Kita akan arah kemana? Iya. Itu saja maksudnya. Itu makanya jadi saya bilang seniman ngawur. Ngawur tapi tepat. Iya, tepat. Nah, kita tuh tepat sebenarnya. Tepat itu definisinya tepat itu definisinya gini. Bukan hanya tepat dalam arti, tapi semua sudah terpikirkan ya, terkonsep ya tepat ya. Tepat itu tadi. Terus kedua kadang orang itu selalu melakukan sebuah disiplin seni terus didigan segala macam. Sebenarnya begini, seni itu adalah sebuah karya menurut saya karena saya seniman ngawur.
kesepakatan saja. Kesepakatan. Nah, jadi bukan aturan. Kalau aturan, Baku ya? ya kalau bisa ditegakkan. Ya, kalau tidak. Atau maksudnya Kalau ditegakkan. kesepakatan tadi. Ya, jadi seni itu bukan berarti sebuah aliran yang harus seperti apa. Boleh saja kita memuji, kita melihat, kita mencari seniman-seniman yang ada di muka bumi ini, tetapi harus ada kesepakatan tentang dengan diri kita. Kalau sudah ada kesepakatan, maka itu dia tidak akan menjadi sebuah aturan. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu seni dengan aturan? Karena ketika kita sudah punya aturan, maka kita dalam tanda kutip harus ditegakkan. Nah, itu yang saya enggak ini. Jadi kesepakatan saja. Berarti lihatnya tidak ada pakem-pakem tertentu Iya, ya? tidak ada Tidak pakem. pernah ada aturan. Semua kita bisa buat seni. Oke, semuanya. Seni. Jadi semua bisa. artinya yang dipandang perlu untuk bisa dijadikan seni, jadikan. Si- itu. Udah itu sebenarnya. Itu aja, ya. Tak usah Yang terlalu bisa ribet. dijadikan Itu. Ya, bisa jadikan. Masalah Jadi lebih tata gampang. letak. Ya, masalah tata letak, masalah Iya. apa. Nah, sebenarnya. makanya kalau berkonsep seperti itu tepat menurut saya. Jadi barang-barang bekas yang menurut Le bisa jadikan seni bisa terwujud walaupun barang-barang seperti ini itu yang tidak terpikirkan oleh kami-kami ini. Biasanya kan kadang-kadang orang itu kan lebih cenderungnya wah, saya mau bikin ini tapi harus begini atau ribet. Jadi seharusnya menggunakan barang yang ada baru dipikirkan kemana letaknya. 2 hari Bang, mungkin saya menggunakan nama Tuhan, mohon maaf nih, supaya maklum lah. Siapa tahu ini di dunia maya atau di Bang Despan ini kan, saya bersumpah gitu, demi Tuhan, pernah barang itu enggak ditendang terus saya taruh saja, tapi punya gitu, maksud saya ini ada seni, cuma saya nggak suka, saya nggak ada kesepakatan dengan barang itu. Ternyata dalam waktu beberapa lama orang itu sampai membujuk saya untuk itu dibayar. Bayangkan tuh. Di luar. Orang lain dikasih nggak mau, tapi dia tolong Le, bagilah saja. Dalam hati saya karena nengok orang bagi, ya siapa tahu dapat duit rokok lah. Saya bilang ini saya sudah taruh lama, padahal enggak Bang. Diminta aja saya kasih. Tuh seni Bang. Itu kesepakatan. Berarti dia punya kesepakatan Sepakat yang sama dengan barang yang sama, sepakat bahwa itu barang nilai seni. Iya. Walau mungkin menurut saya itu Enggak, bukan. Bang, saya udah enggak saya. Banyak orang kesini itu udah apa nih buangnya? Iya, saya pun nak buang. Ay, bagaimana? Apakah kita orang itu berarti bodoh? Nah, orang itu sudah sepakat. Iya. Artinya betul kata orang ya, seni itu tidak diukur dengan uang. Iya. Ya bisa diukur dengan Kadang nilai kita tahu yang agak bodoh kan nih, bahasa kita bawa ya. Bodoh nih, apa lah benda-benda ini? Gimana lah Bang? Dia sudah ada kesepakatan. Iya. Kalau aturan, dia pandai lah dia namanya aturan kan bisa diotak-atik. Tapi kesepakatan melekat. Iya. Nggak bisa lari kemana-mana. Melekat ya. Oke, thank you Le Bang, ya. sama-sama. Kita diskusi hari ini siang ini Ya. semoga bermanfaat. Datang Bang. Karena niat saya sebenarnya pengen membuka wawasan bahwa seni itu sebenarnya tidak terbatas oleh aturan-aturan yang terlalu pakem ya. Ada yang sifatnya kontemporer ini sekarang. Silakan masing-masing punya kreasi, silakan menggunakan masap-masapnya, tapi ada sesuatu yang seperti Le nih ya, saya mengalir apa adanya. Barang-barang bekas pun, barang-barang second pun bisa jadi nilai. Boleh nggak saya pesan terakhir nih Bang? Oke, silakan. Pesan terakhir saya, ayo teman-teman di Mempawah saudara saya ataupun yang ada di semua di Republik ini, rawat hobi, rawat seni agar ada sebuah keindahan di dalam hati. Oke. Terima kasih dari saya Gatot Plastik dari Mempawah Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.